Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam Renungan Kristen untuk orang tua lanjut usia dan orang yang sakit. Syukur bagi Dia yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Luangkanlah waktu sejenak bersama Tuhan lewat renungan di saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kebaikan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Di tengah berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, kami hendak mendengar firman-Mu berbicara bagi kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan terangkat dalam dua bagian. Yang pertama 1 Korintus 12 ayat 1-11, dan bagian yang kedua Kisah Para Rasul 2 ayat 32-40. Yang menjadi nats renungan pada bacaan yang pertama terpilih dari 1 Korintus 12 ayat 11 yang berkata demikian: "Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Sedangkan nats renungan pada bacaan yang kedua terpilih dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang berkata demikian: "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi hati umat percaya dan mengubah hidup mereka. Perayaan ini bukan hanya milik orang-orang muda yang kuat berjalan dan berlari, tetapi perayaan ini juga adalah hari pengharapan untuk Bapa dan Mama, Oma dan Opa, saudara-saudari yang sedang terbaring sakit, yang merasa lemah, yang kadang merasa dilupakan. Roh Kudus datang membawa penghiburan dan penguatan yang sejati. Dalam 1 Korintus 12, Paulus mengingatkan jemaat bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang, bukan hanya kepada mereka yang muda, yang sehat, atau yang kuat, tetapi juga kepada mereka yang renta, yang sedang sakit, maupun yang terbatas secara tubuh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya di sini bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak berarti. Tidak ada orang yang dikesampingkan oleh Roh Kudus. Walaupun tubuh melemah, tapi Tuhan tidak pernah melihat dari luar seseorang siapa yang kuat. Ia melihat siapa yang mau percaya, siapa yang mau terbuka dan rindu dipakai olehnya. Pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus berdiri dan bersaksi bahwa Yesus yang telah mati itu kini telah hidup. Ia bangkit, dan melalui kebangkitannya Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya. Ketika orang-orang mendengar kesaksian itu, mereka sangat terharu. Mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Dan Petrus menjawab, "Bertobatlah dan terimalah karunia Roh Kudus." Janji itu, kata Petrus, adalah bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini artinya, janji itu juga bagi Bapa dan Mama, bagi Oma dan Opa, bagi orang yang mungkin merasa sudah di akhir kehidupan, maupun bagi yang merasa tubuhnya tak sanggup lagi berbuat banyak. Roh Kudus datang untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, menopang yang letih, dan menyalakan api pengharapan yang hampir padam di dalam hati. Jangan pikir bahwa karena umur sudah lanjut atau karena tubuh sakit, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, doa-doa yang kita panjatkan akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Hati yang tetap percaya menjadi kesaksian bagi anak cucu dan jemaat. Kasih dan kesabaran yang kita tunjukkan dalam penderitaan menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Pentakosta adalah janji bahwa kita tidak sendirian. Tuhan yang hidup
mengirimkan rohnya untuk tinggal di dalam hati kita. Ia dekat dengan kita, bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa kita katakan karena lelah atau sakit. Roh Kudus sendiri yang bersyafaat bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ia tahu isi hati kita, Ia tahu kerinduan dan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan padamkan api iman di dalam hatimu, sebab Roh Kudus belum berhenti bekerja. Ia masih menyentuh, masih menyembuhkan, dan masih menguatkan. Walaupun tubuh melemah, tapi batin kita harus diperbarui dari hari ke hari. Mari kita hidup karena Tuhan masih punya rencana bagi kita. Mungkin bukan rencana besar di mata dunia, tapi besar di mata Tuhan, yaitu menjadi penghibur bagi sesama, menjadi pendoa bagi keluarga, menjadi contoh ketekunan dan iman yang tidak tergoyahkan. Hari ini, mari kita buka hati dan berkata, Tuhan, walaupun aku tua, walaupun aku sakit, aku mau tetap setia. Pakailah hidupku, jamalah aku dengan roh-Mu, bangkitkan kembali semangatku, teguhkan imanku. Dan Tuhan yang setia akan menjawab. Ia akan memberikan damai di hati, pengharapan yang baru, dan kekuatan yang tidak habis-habisnya. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri perenungan saat ini di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.